Cina jangan dulu senang. The Dragons terancam sanksi AFC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Menjelang laga berat melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, situasi ini bisa jadi bumerang bagi The Dragons. Apa dampaknya bagi mereka? Simak detail lengkapnya di sini. Erick Thohir bersyukur Timnas Futsal Putri lolos ke perempat final. Sukses besar untuk Garuda. Berhasil melaju ke perempat final. Kemenangan ini memberikan harapan besar bagi Indonesia. Apa rahasia di balik pencapaian luar biasa ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Asnawi Mangkualam susul Marcelino di Bali. Apakah ini tanda kembalinya ke Timnas Indonesia? Kehadiran Asnawi memicu spekulasi apakah ia akan dipanggil kembali untuk membela Garuda. Apakah ini langkah awal untuk kembali ke Timnas? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelapis Jepang bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia harus waspada. Meskipun bukan tim utama, kualitas teknis dan kedisiplinan pemain Jepang tetap di level atas. Jangan sampai lengah karena kesalahan kecil bisa jadi petaka. Laga melawan Jepang akan jadi ujian sesungguhnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Geger. Gara-gara Bahrain semuanya jadi salah kaprah. FIFA tiba-tiba jatuhkan hukuman berat ke Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar mengejutkan. Simak kronologi lengkapnya yang bikin publik geleng-geleng kepala. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cina jangan dulu senang. The Dragons terancam sanksi AFC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Menjelang laga berat melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, situasi ini bisa jadi bumerang bagi The Dragons. Apa dampaknya bagi mereka? Simak detail lengkapnya di sini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menerima nasib apes jelang matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina, Kamis (5 Juni 2025) mendatang. Dalam pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga disebutkan bahwa PSSI mendapat sanksi dari FIFA usai laga menghadapi Bahrain bulan Maret lalu. Arya Sinulinga menyebut PSSI mendapat surat dari FIFA tentang pelanggaran yang dilakukan Timnas Indonesia saat menjadi tuan rumah. PSSI diberi sanksi oleh FIFA lantaran perilaku diskriminatif beberapa supporter saat pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA dengan referensi FDD 2338 tentang pasal 15 diskriminasi, ucap Arya Sinulinga. Jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif supporter pada saat pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025 yang lalu, jelasnya. Akibat insiden yang terjadi, PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA dengan denda mencapai hampir 400 juta rupiah. Tak hanya itu, Federasi Sepak Bola Indonesia itu juga diperintahkan untuk menggelar laga berikutnya dengan jumlah penonton yang dibatasi. Sebanyak 15% kursi stadion harus ditutup, khususnya di area tribun belakang gawang, yakni di sisi utara dan selatan stadion. Dengan keputusan ini jelas jadi kerugian besar buat Timnas Indonesia lantaran tak bisa tampil dengan dukungan penuh saat menjamu Cina. Meski diuntungkan oleh sanksi ini, Cina tak sepenuhnya bisa merasa di atas angin. Pasalnya Federasi Sepak Bola Cina (CFA) juga sedang mendapat sanksi dari AFC.
Dalam pengumuman AFC dikutip Jumat dalam kurung 2 Mei 2025, hukuman kepada Cina diberikan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Bukan pada kualifikasi Piala Dunia, tapi pada laga Piala Asia U-Strip 20 2025 lalu di Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen. Sanksi yang diberikan AFC kepada Cina terkait regulasi AFC pasal 21.2. Peraturan itu berkaitan peralatan khusus yang digunakan dalam pertandingan. Pemain terdakwa mengenakan peralatan performa dan sistem pelacakan elektronik selama pertandingan yang menampilkan pengenal tim, pengenal pabrikan, elemen dekoratif, dan atau iklan sponsor, bunyi pernyataan AFC yang dikutip pada Rabu. Akibat pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan hukuman kepada CFA berupa denda sebesar 3.000 US dollar. Nilai itu setara dengan 50 juta rupiah dalam kurs rupiah. Selain itu, CFA wajib membayar denda tersebut maksimal 30 hari sejak tanggal keputusan ini dibuat. Masa pembayaran denda itu seperti yang tertuang di pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC. Artinya, sanksi denda itu harus lunas sebelum laga versus Timnas Indonesia di Jakarta. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, jelas AFC. Sementara itu, dalam pertandingan babak perempat final tersebut, Arab Saudi meraih kemenangan dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Amar Hamad Al-Yuhaibi di masa injury time. Erick Thohir bersyukur Timnas Futsal Putri lolos ke perempat final, sukses besar untuk Garuda. Berhasil melaju ke perempat final. Kemenangan ini memberikan harapan besar bagi Indonesia. Apa rahasia di balik pencapaian luar biasa ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan rasa syukur atas kemenangan Timnas Futsal Putri Indonesia atas Bahrain dengan skor 5-1 pada laga terakhir Grup C Piala Asia Futsal Putri 2025 di Hohhot Sports Center, Hohhot, Cina, Minggu. Ike Urosita menyumbang 3 gol untuk Indonesia pada pertandingan ini, ditambah masing-masing 1 gol Fitri Rosdiana dan Insya Fadia Salsabilah. Indonesia hampir memenangkan laga dengan skor 5-0, namun kelengahan pada detik-detik akhir laga membuat mereka kecolongan 1 gol yang dicetak Amira. Erick bersyukur karena kemenangan ini membawa Garuda Pertiwi lolos ke babak perempat final Piala Asia Futsal Putri untuk sementara sebagai salah satu dari 2 peringkat 3 terbaik. Alhamdulillah, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil menang 5-1 atas Bahrain pada pertandingan terakhir fase grup AFC Women's Futsal Asian Cup 2025. Tulis Erick pada akun resmi Instagram miliknya, Minggu. Dengan ini maka Timnas Futsal Putri untuk kedua kali lolos ke babak perempat final Piala Asia Futsal Putri secara beruntun setelah edisi 2018 di Thailand. Saat itu Garuda Pertiwi lolos ke perempat final setelah menghuni posisi runner-up grup A dengan 7 poin, mengoleksi poin yang sama dengan tim tuan rumah di posisi pertama. Namun Indonesia kala itu tak dapat melangkah lebih jauh karena dihentikan Vietnam dengan skor 1-2. Kendati sudah dipastikan lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik, Indonesia juga masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai runner-up. Namun masih menunggu hasil pertandingan antara Jepang dan Thailand yang dimainkan Minggu malam.
Terkait lawan mereka di perempat final nanti, Instagram resmi Timnas Futsal Indonesia menyebut calon lawan Indonesia pada babak perempat final nanti adalah antara Iran, Vietnam, dan Cina. Terus semangat berjuang untuk menjaga asa Garuda mendunia, tutup Erik. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Breaking news, kabar gembira hari ini. Asnawi Mangkualam susul Marcelino di Bali. Apakah ini tanda kembalinya ke Timnas Indonesia? Kehadiran Asnawi memicu spekulasi apakah ia akan dipanggil kembali untuk membela Garuda. Apakah ini langkah awal untuk kembali ke Timnas? Simak fakta lengkapnya di sini. Bek kanan Port FC Asnawi Mangkualam telah menyusul Marcelino Ferdinand yang tiba di Bali. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Total Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini. Selain itu, dirinya mencatatkan 1 gol dan 1 assist untuk timnya. Setelah Liga Thailand selesai, Asnawi Mangkualam langsung pulang ke tanah air. Kabar tersebut diketahui dari unggahan story di akun Instagram Marcelino Ferdinand. Asnawi Mangkualam berfoto bersama Marcelino Ferdinand di salah satu di tempat gym. Tak hanya Asnawi dan Marcelino, ada 2 nama lain yang gabung dalam momen tersebut. Kedua nama tersebut adalah Ronaldo Kuata, Cahaya Pipat Supunpasuch, dan Irfan Fandi. 2 nama terakhir adalah rekan setim Asnawi Mangkualam di Port FC. Foto tersebut jelas memunculkan spekulasi baru. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia lagi. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera bersama timnya. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak dapat panggilan tim nasional dari Patrick Kluivert. Dirinya baru tampil saat Timnas Indonesia menjalani turnamen ASEAN Cup 2024 pada Desember 2024 lalu. Sayangnya, skuad Garuda terhenti di fase grup saat itu. Pada bulan Juni 2025, ada kemungkinan Asnawi Mangkualam bakal mendapatkan panggilan. Pasalnya, Patrick Kluivert sangat membutuhkan amunisi di sektor bek kanan. Bek kanan nomor 1 Timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix, saat ini berpotensi absen karena cedera. Faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah Bali bakal jadi lokasi kamp pemusatan latihan dalam kurung TC skuad Garuda. TC sendiri bakal digelar mulai 26 Mei 2025. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelapis Jepang bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia harus waspada.
Meskipun bukan tim utama, kualitas teknis dan kedisiplinan pemain Jepang tetap di level atas. Jangan sampai lengah karena kesalahan kecil bisa jadi petaka. Laga melawan Jepang akan jadi ujian sesungguhnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Australia Tony Popovich menilai bahwa Jepang tetap bakal menakutkan meski mereka menurunkan pemain pelapis saat lawan Australia dan timnas Indonesia. Jepang dijadwalkan akan menghadapi laga ke-9 dan 10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia di Perth Stadium, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, Jepang akan menjamu timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran ketiga di Suita City Football Stadium, Selasa 10 Juni 2025. Pertandingan melawan Australia dan timnas Indonesia ini sebenarnya tak mempengaruhi Jepang. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena Jepang sampai saat ini memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 20 poin. Situasi ini membuat tim-tim yang ada di bawahnya tak akan mampu mengejar Jepang, sekalipun Australia yang saat ini berada di peringkat kedua dengan 13 poin. Untuk itu, jelang melawan Australia dan timnas Indonesia ini membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu mempertimbangkan untuk menurunkan pemain pelapis. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa ia ingin menurunkan pemain pelapis bukan untuk meremehkan Australia ataupun timnas Indonesia. Namun, ia ingin berbagi taktik dan memberi kesempatan kepada semua pemain. Saat Jepang ingin menurunkan pemain pelapis dalam laga melawan Australia maupun timnas Indonesia, pelatih Australia Tony Popovich menilai bahwa Jepang akan tetap menakutkan. Menurutnya, Jepang bakal datang ke Australia dengan tekad untuk meraih kemenangan meski telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 sekalipun. Saya yakin mereka akan datang dengan tekad untuk menang, ujar Tony Popovich sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soichiro Oz, Minggu (11 Mei 2025. Mereka belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam babak kualifikasi ini, ucapnya. Untuk itu, Tony Popovich mengakui bahwa Jepang merupakan tim terbaik dan hal itu tak perlu diragukan lagi. Mereka bahkan memastikan tiket lebih dulu ke Piala Dunia 2026 dengan nyaman saat tim lain masih berjuang untuk bisa menjaga asa lolos. Mantan pemain Crystal Palace tersebut bahkan mengakui melawan Jepang tak pernah menjadi laga yang mudah. Pasalnya, Australia dalam leg pertama di kandang Jepang pun hanya mampu menahan imbang mereka 1-1 pada Oktober 2024 lalu. Mereka adalah tim terbaik. Itu tak diragukan lagi, kata Tony Popovich. Ia menilai laga melawan Jepang tak akan mudah meski mereka menurunkan pemain pelapis sekaligus. Pasalnya, ia menilai bahwa Jepang dikenal sebagai salah satu kompetisi terkuat di Asia. Oleh karena itu, apabila pemain pelapis yang bermain di Eropa ataupun pemain yang berkarier di J-League diturunkan melawan Australia maupun timnas Indonesia, ini dinilai tetap tak akan menjadi laga mudah karena para pemain yang diberi kepercayaan pasti ingin menunjukkan kualitas terbaiknya. Tony Popovich menilai para pemain yang dapat kepercayaan nanti pasti ingin bisa masuk skuad ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, siapapun yang bakal bermain dalam dua laga sisa ini, Jepang dinilai tetap menakutkan. Kami pernah melawan mereka di Jepang. 11 pemain starter mereka semua bermain di Eropa, jelas Popovich. Tidak ada satupun pemain J-League yang bermain menjadi starter. Padahal kita semua tahu J-League adalah kompetisi yang kuat. Jadi, jika mereka melakukan pergantian pemain, jika beberapa pemain J-League masuk, saya yakin mereka ingin membuktikan diri kepada pelatih karena mereka juga ingin ikut ke Piala Dunia, ungkapnya.
Untuk itu Popovich percaya siapapun yang bermain dalam laga melawan Australia akan tetap sulit dihadapi. Siapapun yang bermain, saya yakin mereka akan sangat termotivasi untuk tampil baik demi negaranya, dan itulah yang kami harapkan, tutur Popovich. Skuad Jepang memang dipastikan bakal tetap menakutkan meski mereka menurunkan pemain pelapis. Pasalnya dari pemanggilan sebelumnya dari 25 pemain yang dipanggil pada Maret lalu, hanya ada 5 pemain yang bermain di J-League. Mereka adalah kiper Keisuke Osaka dan Kosei Tani, serta 2 bek tengah Kota Takai dan Yuta Nakayama, dan 1 pemain sayap Yuto Nagatomo. Sementara itu pemain Jepang lainnya yang juga berada di bangku cadangan yakni ada Keito Nakamura dan Junya Ito main di Stade Reims (Prancis). Kemudian ada Joel Chima Fujitama bermain di Sint-Truiden (Liga Belgia) dan Ayumu Seko di Liga Swiss membela Grasshoppers. Dengan daftar pemain cadangan ini sekalipun, Jepang tak akan menjadi lawan yang mudah buat Australia maupun timnas Indonesia nantinya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Geger. Gara-gara Bahrain semuanya jadi salah kaprah. FIFA tiba-tiba jatuhkan hukuman berat ke timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar mengejutkan. Simak kronologi lengkapnya yang bikin publik geleng-geleng kepala. FIFA baru saja memberikan hukuman yang berat untuk PSSI. Masalah ini bermula saat timnas Indonesia berjumpa dengan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret lalu. FIFA menilai bahwa ada pelanggaran aturan dengan referensi FDD 2338 tentang pasal 15 terkait diskriminasi. Suporter timnas pada laga tersebut dianggap memberikan ujaran kebencian kepada Bahrain yang membuat FIFA melakukan reaksi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan FIFA melakukan pengawasan penuh atas aksi negatif suporter Indonesia. Mereka memiliki bukti yang cukup karena masalah diskriminasi merupakan aspek serius. Pelanggaran terjadi pada Tribun Utara dan Selatan yang dinilai paling aktif. Di sana FIFA juga mengirimkan laporan, jadi ada monitoring sistem mereka sebagai laporan mereka. Berdasarkan laporan pertanyaan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia itu paling aktif di Tribun Utara dan Selatan. Peristiwa ini terjadi di sektor 19 disebabkan oleh suporter Indonesia, kata Arya Sinulinga. FIFA dengan bukti kuat memberikan sanksi karena diduga ada 200 suporter timnas yang melakukan aksi negatif saat pertandingan. Momen tersebut terjadi pada menit ke-80 dan ini harus mendapatkan tindakan tegas. Pada menit ke-80 sekitar hampir 200 suporter tim tuan rumah meneriakan slogan ksenofobia Bahrain bla 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 lanjutnya. PSSI harus menanggung denda sebesar 400 juta atas pelanggaran ini, termasuk mengosongkan 15% kapasitas stadion yang ada saat pertandingan melawan Cina nanti. Saat melawan Bahrain ada 69.000 supporter yang hadir di pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Artinya hanya ada sekitar 58.000 kursi yang dijual untuk laga kandang selanjutnya. Namun FIFA memberikan keringanan 15% kapasitas diisi oleh komunitas anti-diskriminasi termasuk penonton keluarga. Selain itu, harus ada kampanye anti-diskriminasi agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan.
Tentunya akibat sanksi ini Ultras, Garuda, dan La Grande Indonesia tidak bisa berada di tribun mereka. Akibatnya PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400 juta lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, dan ini terutama di tribun di belakang gawang tutupnya. Main di Kanjuruhan bikin Evandra Florasta ketagihan. Rumor gabung Arema makin kencang. Debutnya di kandang Arema tak cuma jadi pengalaman, tapi bisa jadi gerbang menuju masa depan cerah. Evandra tampil penuh percaya diri, peluang gabung Arema terbuka lebar. Publik kini menanti, apakah manajemen Singoedan akan bergerak cepat? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pengalaman tidak terlupakan dirasakan pemain timnas U17 Indonesia Evandra Florasta. Ia berkesempatan bermain membela Arema All Star di Stadion Kanjuruhan. Evandra Florasta ambil bagian dalam partai amal bertajuk Lalu Penuh Cinta melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (8 Mei 2025) lalu. Baginya laga ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga momen istimewa. Sebab untuk pertama kalinya ia bisa bermain di stadion legendaris yang baru saja direnovasi. Bisa main sama Arema di sini, saya bangga. Bisa bermain di Stadion Kanjuruhan dan ini baru pertama kali, kata pemain Bayangkara FC itu kepada jurnalis, termasuk Kompas.com. Saya dapat info dari sekolah untuk fun match di sini. Saya kabari tim, disetujui dan berangkat. Senang karena bisa menikmati langsung stadion baru ini, imbuhnya. Di dalam susunan pemain, ia menjadi pemain termuda di tim Arema All Star yang diisi para mantan bintang klub berjuluk Singoedan itu. Evandra Florasta merupakan pemain yang berdomisili di Malang. Ia bermain gemilang bersama timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025 dan membawa tim lolos ke Piala Dunia U170 2025 November mendatang. Seperti diketahui, pemain berusia 16 tahun itu setelah menimba ilmu di Diklat Persema Malang sempat direkomendasikan untuk bergabung ke Arema FC untuk bermain di Elite Pro Academy. Namun, ia gagal lolos seleksi di Akademi Arema FC. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't